Konflik tapal batas RI RDTL kembali memanas. Sengketa lahan yang belum tuntas memicu bentrokan antar warga. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar pameran museum keliling yang akan berlangsung 27 hingga 30 Agustus 2025. Gereja Prof. Santo Agustinus Patubenau gelar pameran ekonomi kreatif jelang hari ulang tahun Profi. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Mbak Ita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Kabupaten Belu selama sepekan. Bersama saya Matil Billy akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Konflik tapal batas antara warga Indonesia dan Timor Leste kembali memanas di wilayah perbatasan Oekusi. Sengketa lahan yang belum tuntas memicu bentrokan antar warga sebelum akhirnya berhasil dipisahkan aparat keamanan dua negara. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Konflik tapal batas antara warga Indonesia dan Timor Leste kembali terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dengan distrik Oekusi, Republik Demokratik Timor Leste. Seorang warga Indonesia di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami luka tembak diduga dilakukan oleh aparat keamanan Timor Leste. Menanggapi kejadian ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena menyatakan telah menerima laporan langsung dari Kasrem 161 Wirasakti. Saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berkoordinasi dengan Pemda Timur Tengah Utara yang sudah berada di lokasi untuk melakukan pengecekan. Gubernur Nusa Tenggara Timur berharap pelaku penembakan dapat segera ditangkap dan diproses secara hukum oleh pemerintah Timor Leste. Sebelumnya warga Atambua bernama Abel Bere juga dilaporkan tewas tertembak saat masuk secara ilegal untuk berburu di wilayah Suai, Timor Leste. Beliau tadi baru menyampaikan bahwa ada penembakan yang terjadi dan masih ditelusuri lagi, dan tadi informasinya Forkopimda di Timur Tengah Utara sudah di lokasi juga untuk mengecek soal ini, dan kami berharap agar peristiwa ini bisa segera diselesaikan dengan cepat, dengan tuntas, dan dengan damai. Semoga pelaku yang memang diduga berasal dari warga Timor Leste yang katanya menembak ini itu bisa segera ditangkap dan bisa diproses secara hukum juga oleh pemerintah Timor Leste, sehingga ini jangan berkepanjangan. Karena ini kan baru ada dua kejadian dalam waktu bersamaan. Apalagi kan ini Timor Leste akan menyelenggarakan tanggal 28 nanti ini kan ada acara pertemuan dagang ya dari beberapa negara, termasuk dari Indonesia. NTT ini akan mengirimkan Pak Wagub dan rombongan. Jadi kami berharap ini bisa segera diselesaikan, dan yang ini pelaku bisa segera diproses di Timor Leste, dan kejadian sebenarnya bisa diungkap dengan baik. Bentrokan antar warga Indonesia dan warga Timor Leste yang didampingi aparat keamanan Timor Leste terjadi pada Senin siang 25 Agustus 2025. Informasi yang beredar menyebutkan persoalan dipicu oleh sengketa tapal batas kedua negara. Dalam insiden tersebut, seorang warga bernama Paulus Taeki Oki mengalami luka tembak di pundak kanan. Korban selamat dan langsung dilarikan ke RSUD Kifa Menano. Dari Kupang, tim liputan Timor TV melaporkan. Jelang penilaian Kota Adipura tahun 2025, pemerintah Kabupaten Belu akan melaksanakan pemantauan kebersihan terhadap titik-titik penilaian.
Kabupaten Belu sendiri merupakan salah satu dari 7 daerah di Nusa Tenggara Timur yang dinobatkan untuk penghargaan ini. Kabupaten Belu menjadi salah satu dari 7 daerah di Nusa Tenggara Timur yang akan mengikuti perlombaan Kota Adipura pada awal September ini. Tentu hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah, terlebih Dinas Lingkungan Hidup yang akan menangani kebersihan kota. Program Adipura merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada kota-kota yang berhasil menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan yang baik, yang meliputi pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau. Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Elvis Martins mengatakan, ada sejumlah kriteria dan atau indikator yang harus dipenuhi dalam penilaian, namun Dinas telah mempersiapkan semuanya. Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan pemantauan di titik-titik penilaian seperti ruas jalan, taman, pasar, hingga tempat pembuangan akhir harus dipastikan bersih. Adapun lomba-lomba yang kita siapkan, penilaian dari tim provinsi yang akan turun adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruas jalan, TPA, pasar, taman-taman yang ada di kota Atambua, dan kebersihan saluran selokan air dan penghijauan, jalur-jalur tutupan ruang terbuka hijau. Kami untuk sementara ini sudah mempersiapkan untuk mengikuti lomba ini dengan mempersiapkan item-item yang sudah diberikan untuk kami segera mempersiapkan dan siap untuk dinilai. Demikian. Elvis juga memastikan seluruh objek atau indikator tersebut jika ada yang kurang akan ditindaklanjuti dan evaluasi bersama agar menjadi lebih baik pada saat penilaian nanti. Ia juga berharap dengan persiapan yang baik, Kabupaten Belu akan kembali mendapatkan penghargaan ini. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. 2 tim kadet dari Fakultas Vokasi Logistik Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia Unhan RI berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang ilmiah internasional, yaitu sebagai pemakalah pada ajang International Conference on Advances in Human and Medical Science 2025 yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Kupang. 2 tim kadet dari Fakultas Vokasi Logistik Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang ilmiah internasional, yaitu sebagai pemakalah pada ajang International Conference on Advances in Human and Medical Science 2025 yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Kupang. Dalam ajang ini, tim pertama prajurit kadet Yohana Adela Sae dan prajurit kadet Graciana Puai. Mereka mempresentasikan penelitian berjudul Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Sirsak sebagai Antiparasit Kutu pada Sapi Bali. Sedangkan tim kedua, prajurit kadet Jeremy Yosafat Sebayang dan prajurit kadet Alfa Giovanni mempresentasikan uji sensitivitas bakteri Escherichia coli terhadap ekstra etanol daun jarak merah pada peternakan ayam broiler. Keikutsertaan dan prestasi ini menunjukkan komitmen Universitas Pertahanan Republik Indonesia dalam menyiapkan generasi muda berprestasi. Tidak hanya sekadar penelitian, karya yang dipresentasikan juga berorientasi pada solusi nyata terhadap permasalahan peternakan dan kesehatan hewan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Redaksi Timor TV. Kantor Imigrasi Kelas 2 Atambua gelar sosialisasi penggunaan aplikasi All Indonesia bagi masyarakat sebagai kartu kedatangan bagi penumpang internasional. Kegiatan sosialisasi aplikasi digelar di Aula PLBN Mota Ain Rabu 27 Agustus 2025. Kick-off aplikasi All Indonesia ini merupakan awal dari revolusi digital di bidang imigrasi.
dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan imigrasi serta mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan imigrasi secara online. Aplikasi All Indonesia ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan imigrasi. Dengan fitur-fitur yang lengkap, masyarakat dapat melakukan pengajuan permohonan paspor, visa, dan layanan lainnya secara online tanpa perlu antrean panjang. Selain itu, aplikasi ini juga dapat meminimalisir kesalahan manusia sehingga proses layanan imigrasi menjadi lebih akurat dan terpercaya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Atambua, Putu Agus Eka Putra menjelaskan, sistem All Indonesia ini adalah satu sistem integrasi data antara Direktorat Imigrasi, Bea Cukai, Karantina Kesehatan selaku pemangku CIC yang ada di PLBN Muta'ain. Sistem All Indonesia yaitu sistem yang terintegrasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Bea Cukai, Karantina dan Kesehatan selaku pemangku CIQ yang ada di PLBN nantinya. Jadi rencananya sistem All Indonesia ini akan dilaksanakan per tanggal 1 Oktober 2025 secara serentak di semua PLBN darat. Untuk saat ini sudah terlaksana di TPI atau Bandara Udara Internasional di bulan September, terlaksana di Bandara Pelabuhan Internasional. Jadi kegiatan sosialisasi ini supaya teman-teman sesama CIQ untuk pemangku PLBN dapat memahami dan dapat mengerti apa saja yang harus diisi dalam formulir tersebut oleh para pelintas dari para semua pemangku CIQ yang ada di PLBN dapat mensosialisasikan kepada semua masyarakat, karena masyarakat penting mengetahui hal ini supaya tidak terjadi chaos nantinya atau penumpukan pelayanan pada saat sistem ini dilaksanakan. 4 pelayanan utama dari aplikasi All Indonesia antara lain imigrasi, bea cukai, karantina kesehatan, dan balai karantina hewan dalam sebuah sistem digital terpadu yang sebelumnya diisi secara terpisah oleh penumpang. Direncanakan kick-off aplikasi All Indonesia oleh Imigrasi Kelas 2 Atambua pada tanggal 1 Oktober 2025 mendatang. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar pameran museum keliling yang akan berlangsung 27 hingga 30 Agustus 2025. Informasinya usai jeda.